Hai, selamat datang di Sinema 8. Apa kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga teman-teman bahagia selalu, banyak rezeki dan tidak lupa subscribe. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film ini adalah kisah nyata dari seseorang dengan keterbelakangan mental yang dituduh melakukan pembunuhan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Karena tuduhan tersebut, dia harus berpisah dengan putri semata wayangnya. Lalu, apakah dia berhasil membuktikan jika dia tidak bersalah? Simak alur ceritanya hingga selesai. Cerita kita mulai dengan seorang pengacara muda bernama Yeseng. Dia membela seorang terdakwa, yaitu ayahnya sendiri. Ayahnya didakwa dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Dia berkata bahwa ayahnya dipaksa mengakui pembunuhan yang tidak dia lakukan. Di persidangan kali ini, Yeseng juga akan menjadi saksi. Dia ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya yang selama ini tidak pernah diceritakan di pengadilan. Waktu itu, Yeseng kecil dan ayahnya, Lee, mengunjungi toko untuk melihat tas yang sudah lama ingin dibeli oleh Yeseng. Sayangnya, seorang perwira polisi membeli tas itu lebih dulu untuk putrinya. Karena keterbelakangan mentalnya, Lee langsung berkata bahwa tas itu adalah milik anaknya. Polisi itu kemudian memukul Lee. Yeseng adalah gadis yang cerdas dan baik hati. Walaupun kecewa, dia tidak pernah menanyakan tentang tas itu lagi pada ayahnya. Ketika Lee bekerja, anak polisi itu mendatanginya dan mengatakan bahwa dia tahu sebuah toko yang menjual tas yang sama. Lee mengikuti anak tersebut. Tetapi kemudian anak itu mengalami kecelakaan. Lee berusaha menolongnya, tetapi seorang saksi salah paham dan mengira Lee melakukan pelecehan seksual dan juga membunuhnya. Di kantor polisi, Lee sangat khawatir dengan Yeseng yang sendirian di rumah. Dia ingin pulang, tetapi justru dipukuli oleh polisi. Keesokan harinya, polisi membuat keterangan bahwa Lee melakukan pelecehan seksual dan juga pembunuhan. Diberitakan bahwa Lee melakukannya sebagai balas dendam terhadap seorang perwira polisi. Mereka memaksa Lee untuk melakukan reka ulang sesuai arahan mereka. Lee dengan keterbelakangan mentalnya dengan mudah dibohongi dan mengikuti apa yang diperintahkan. Lee kemudian segera dimasukkan ke penjara. Lee ditempatkan di sel nomor 7 bersama dengan 5 tahanan lainnya. Setelah melihat laporan kejahatan Lee, para tahanan itu memukuli Lee. Mereka berhenti ketika mengetahui bahwa Lee divonis mati. Di dalam penjara, mereka bekerja membuat bola tendang. Atas inisiatif dari pemimpin geng mereka, So Yang Ho, bola itu dimanfaatkan untuk menyelundupkan barang-barang. Hal itu membuat iri geng lain. Suatu ketika, pemimpin geng lain berniat menusuk So Yang Ho. Lee melihat hal itu dan menyelamatkan So Yang Ho. Untuk membalas budi, So Yang Ho berniat mewujudkan permintaan Lee. Lee kemudian meminta untuk bertemu anaknya, Yeseng. Suatu hari ketika penjara mengadakan festival gereja, Yeseng diikutkan dalam rombongan festival tersebut. Para tahanan kemudian menyelundupkan Yeseng di sebuah kardus dan membawanya ke dalam sel tahanan. Lee sangat senang melihat Yeseng. Dia meminta maaf karena meninggalkan Yeseng tanpa memberi kabar. Tetapi tiba-tiba, festival gereja berakhir dan Yeseng harus segera dikembalikan. Para tahanan berusaha menyelundupkan Yeseng keluar. Akan tetapi, bis rombongan gereja sudah terlanjur pergi. Akhirnya, Yeseng tinggal di sel bersama mereka. Melihat Lee sangat polos dan menyayangi putrinya, para tahanan sadar bahwa Lee tidak mungkin melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan. Sementara, dalam beberapa hari, sel mereka terlihat seperti playground anak-anak. Para tahanan pun semakin dekat dengan Yeseng. Suatu ketika, para tahanan mencoba mengeluarkan Yeseng dari penjara.
Mereka kembali menyelundupkan Yeseng pada saat hari raya keagamaan. Tetapi mereka gagal karena ternyata kali ini bukan festival gereja, melainkan hari raya agama Buddha. Pada akhirnya, para sipir mengetahui keberadaan Yeseng. Yeseng pun dikirim kembali ke panti asuhan. Sementara Lee dihukum di ruang isolasi. Suatu ketika, seorang tahanan membakar selnya sebagai bentuk protes terhadap para sipir. Api pun membesar dan kepala sipir terjebak di dalam sebuah ruangan. Lee melihatnya dan menolong kepala sipir tersebut. Mereka berdua terluka dalam insiden tersebut. Kepala sipir mulai berpikir bahwa Lee tidak melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan. Sementara, Yeseng kembali berangkat sekolah. Gurunya bertanya tentang masalah Yeseng. Yeseng meminta berkonsultasi dengan orang tuanya agar dia bisa bertemu dengan ayahnya lagi. Di penjara, Yeseng akhirnya bertemu lagi dengan ayahnya. Mereka berdua sangat senang bisa bertemu lagi. Tetapi waktu kunjungan segera habis dan Lee harus kembali ke sel. Kepala sipir melihat Lee sangat mencintai putrinya dan semakin yakin bahwa Lee tidak bersalah. Kejadian itu juga mengingatkan kepala sipir pada anaknya yang telah meninggal. Suatu ketika, kepala sipir mengunjungi Yeseng di rumah sakit. Pada akhirnya, kepala sipir memutuskan untuk mengadopsi Yeseng. Dia juga melihat kembali berkas-berkas kasus Lee. Dia menemukan bahwa polisi mengeksploitasi keterbelakangan mental Lee. Dia melihat bahwa pernyataan Lee dipalsukan. Dia bertekad untuk membuktikan bahwa Lee tidak bersalah. Kepala sipir kemudian mengizinkan Yeseng untuk mengunjungi ayahnya di penjara. Para tahanan akhirnya menghabiskan banyak waktu bersama Yeseng. Yeseng mengajari So Yang Ho cara menulis dan membaca. Dia juga membawa HP ke penjara dan digunakan untuk para tahanan menelpon keluarga mereka. Satu persatu, para tahanan itu mempunyai ikatan tersendiri dengan Yeseng. Ketika berolahraga, Lee diberitahu bahwa sidang terakhirnya akan segera dilaksanakan. Para tahanan bertekad membantu Lee agar bisa membela diri dalam sidang tersebut. Mereka ulang kejadian yang sebenarnya. Akhirnya terungkap bahwa anak itu terpeleset salju dan sebuah batu bata jatuh mengenai kepalanya. Melihat anak itu tak sadarkan diri, Lee mencoba memberi CPR untuk menolongnya. Tetapi walaupun Lee telah menceritakan yang sebenarnya, polisi tetap menulisnya sebagai pembunuhan dan pemerkosaan. Para tahanan kemudian mengajari Lee untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit di pengadilan. Walaupun dengan keterbelakangan mental, mereka yakin Lee bisa menang dalam sidang tersebut. Para tahanan juga membuat petisi untuk membebaskan Lee. Sementara kepala sipir menemui perwira polisi. Dia meminta untuk menyelidiki ulang kasus Lee. Akan tetapi, perwira polisi itu tetap kekeh dengan keputusannya. Suatu ketika, seorang pengacara mendatangi Lee. Dia berkata bahwa Lee harus mengaku bersalah untuk menyelamatkan putrinya. Dia mengancam jika Lee menang dalam pengadilan tersebut, perwira polisi itu akan menyiksa Yeseng. Pengacara itu juga mengabaikan petisi dari para tahanan. Dia berkata bahwa petisi itu tidak ada gunanya. Pada hari persidangan, perwira polisi mendatangi Lee di ruangannya. Dia mengancam akan menyakiti Yeseng jika Lee tidak mau mengaku bersalah. Dalam persidangan, akhirnya Lee mengaku bersalah karena takut Yeseng akan disakiti. Kepala sipir berusaha meyakinkan hakim bahwa Lee mengatakannya karena diancam. Tetapi hakim tetap memvonis Lee dengan hukuman mati. Sementara di penjara, para tahanan masih berusaha menyelamatkan Lee dan Yeseng. Mereka berencana membuat balon udara agar Lee dan Yeseng bisa kabur. Mereka bekerja dengan keras karena hari eksekusi Lee sudah dekat.
Mereka juga meminta para tahanan lain dan juga guru Yeseng untuk membantu rencana mereka. Ketika hari yang direncanakan tiba, Yeseng mengajak ayahnya ke halaman belakang. Di halaman, sebuah balon telah siap dan membawa Li serta Yeseng terbang. Penjaga menyadari adanya percobaan melarikan diri. Tetapi para penjaga diganggu oleh para tahanan dan juga guru-guru sekolah. Akan tetapi tali balon itu kemudian tersangkut dan akhirnya rencana mereka gagal. Li menggunakan momen ini untuk menikmati pemandangan bersama dengan Yeseng untuk terakhir kalinya. Di sel, para tahanan merayakan ulang tahun Yeseng dan masing-masing memberinya hadiah. Li memberikan tas Sailor Moon yang selama ini diinginkan Yeseng. Yeseng kemudian berterima kasih pada Li karena telah menjadi ayahnya. Tetapi perayaan itu segera terhenti karena Li harus segera dibawa untuk dieksekusi. Yeseng dan Li berterima kasih pada para tahanan atas usaha mereka untuk menolong Li. Para tahanan dari sel lain pun bersedih melihat kepergian Li. Sebelum berpisah, Li berpamitan dan berpesan agar Yeseng menjaga diri dengan baik. Mereka berpelukan sebelum Li menuju ke ruang eksekusinya. Li kemudian berjalan menuju ruang eksekusi. Sementara Yeseng menghitung hingga 3 agar ayahnya muncul kembali seperti biasanya. Tetapi ayahnya tetap tidak muncul kembali. Yeseng pun menangis dan memanggil ayahnya. Li pun tak kuasa menahan kesedihannya dan berlari ke arah Yeseng lagi. Li meminta tolong pada semua orang di situ, tetapi para sipir tidak bisa berbuat apa-apa. Pada hari itu, Li tetap dijatuhi hukuman mati. Kembali ke masa sekarang, Yeseng belajar dengan keras dan menjadi seorang pengacara. Dengan kesaksian para tahanan dan dukungan masyarakat, dia berhasil membuktikan bahwa Li tidak bersalah dan nama baiknya dikembalikan. Di akhir cerita, Yeseng melihat dirinya dan ayahnya terbang bebas dengan balon udara. Dan film pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton Cinema 8. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.